语言爬满了甲骨。 Ini adalah laki-laki dengan mata cerah penuh ekspresi. Dia melihat kemana-mana. Di samping, klannya terbatuk ringan sebagai pengingat. Sekelompok orang datang dari klan Merak, bukan hanya 2 atau 3. Mereka semua ahli. Orang ini segera menjadi hormat, tidak menggunakan matanya untuk melihat kemana-mana. Dia mengenakan pakaian Dao 5 warna, jadi ketika dia bertindak dengan benar, dia memiliki gaya abadi dan tulang Dao. Udara yang luar biasa baginya, membuatnya terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Klan Surgawi terdiam. Mereka telah lama memperhatikan kehadirannya, karena dia adalah satu-satunya di alam api surgawi. Dibandingkan dengan burung merak menakutkan lainnya, dia memiliki kekuatan terlemah. Apa yang harus saya panggil Dao Saudara? Seorang dewa sejati bertanya. Peacock Divine Lord berada tepat di depannya, dengan para dewa surgawi dengan hati-hati menemaninya. Namun meskipun alam kultivasi individu ini tidak tinggi, dia bisa mengikuti di belakang mereka. Ini berarti bahwa statusnya jelas tidak biasa, jadi itu sebabnya mereka mencoba mendekatinya terlebih dahulu. Daois kecil ini adalah Kyuji, haha. Orang ini tertawa dan berkata, nasibku dengan klanmu cukup dalam. Teman Dao saya adalah seorang surgawi. Dia justru Kong Kyuji, serta mantan botak kedua. Dia tiba di alam yang lebih tinggi melalui formasi klan surgawi. Beberapa orang dari klan surgawi tercengang. Memikirkan kembali, burung merak ini telah muncul sebelumnya di bagian wilayah klan surgawi. Dia datang dari alam bawah. Teman Dao yang datang bersama dengan Yun Changhai. Seseorang bertanya dengan lembut. Yun Changhai adalah kakek Yun Si. Di mana Yun Si? Gadis itu harus keluar dan menyapaku sebagai kakek. Rambut Kong Kyuji berwarna hitam seperti batu giok. Matanya cerah saat dia bertanya sambil tersenyum. Yun Si telah memasuki isolasi. Seorang dewa surgawi berbicara. Kedua Balkli terkejut. Dia sedang berbicara dengan dewa sejati dan dengan santai menyebut Yun Si, namun dewa surgawi menjawab. Mengapa itu? Senior, silakan lewat sini. Para dewa surgawi sangat sopan, mengundang dewa merak ke dalam istana yang agung. Ini adalah tamu terhormat, dan mereka diperlakukan dengan sangat hormat. Kong Kyuji tidak masuk dan malah berjalan keluar. Dia bersiap untuk mengobrol sebentar dengan kakek Yun Si, Yun Changhai. Saya mendengar bahwa ada beberapa perubahan pada klan surgawi, jadi saya datang untuk melihatnya, kata dewa merak. Dia duduk di kursi yang berharga. Kabut yang kacau mengelilinginya, dan ada cahaya warna-warni 5 warna juga. Adegan itu sangat mengejutkan. Kita harus memahami bahwa terlepas dari apakah itu alam yang lebih rendah atau alam yang lebih tinggi, ras merak sangat menakutkan. Para ahli muncul dalam jumlah besar. Mereka tidak kekurangan dewa-dewa surgawi, bepergian tanpa halangan ke seluruh dunia. Mereka adalah salah satu ras yang paling menakutkan. Bahkan ketika klan surgawi berada di era kejayaannya, itu masih hanya bisa membentuk aliansi dengan ras ini dan tidak memandang rendah mereka, apalagi sekarang. Sementara itu, bagaimana mungkin tuan ras ini menjadi biasa? Ini pasti diktator suatu daerah. Nama Peacock Divine Lord saja sudah membuktikan segalanya. Terima kasih banyak kepada senior. Dewa surgawi Kituo berterima kasih. Saat ini, tekanan yang mereka hadapi tidak kecil. Ada banyak sekte besar di luar, jadi kehadiran Peacock Divine Lord di sini jelas merupakan hal yang baik. Bagaimanapun, hubungan antara keduanya harus tetap damai. Mereka seharusnya tidak perlu khawatir tentang permusuhan apapun. Apakah pemuda itu bernama Huang di kota surga? Dewa merak surgawi bertanya. Pikiran para dewa surgawi klan surgawi semua melompat. Dengan seseorang sekaliber ini di sini, mereka pasti tidak bisa menghindari masalah ini. Namun, itu membuat mereka cukup bermasalah. Mengapa leluhur kuno belum bangun? Mereka ragu-ragu. The Peacock Divine Lord terlalu tangguh. Meskipun mereka semua adalah dewa surgawi, mereka masih tidak mungkin dibandingkan dengan dia. Hanya celestial tua dari klan mereka yang bisa melakukan sesuatu. Selain ini, tidak ada orang lain yang bisa melakukan apapun. Pada kenyataannya,
senioritas Peacock Divine Lord bukanlah yang tertinggi. Meskipun dia lahir di era kuno, dibandingkan dengan Celestial lama, dia hanya bisa disebut anggota generasi muda. Namun, perbedaan kekuatan antara keduanya tidak akan terlalu besar sekarang. Dari perspektif tertentu, mereka berada di alam kultivasi besar yang sama, hanya saja, satu berada di puncak, sementara yang lain baru saja mulai. Huang memang ada di klanku. Dewa Surgawi Kituo menguatkan dirinya dan menjawab. Dia sebenarnya benar-benar tidak ingin orang lain ikut campur dalam hal ini. Kaisar Petir adalah individu yang sangat misterius. Semua orang mengatakan bahwa dia abadi, hidup dari era kuno abadi hingga dunia ini, tetapi itu tidak pernah terbukti, kata Dewa Merak. Kemudian, dia mengubah topik. Saya cukup penasaran dan ingin bertemu dengan pewaris Kaisar Petir ini dan melihat sendiri apakah dia memiliki aura abadi. Ekspresi beberapa dewa surgawi dari klan surgawi segera menjadi kaku. Itu benar-benar akan menjadi seperti ini. Mereka merasa sulit untuk menghindari masalah ini. Alasan pertama adalah karena pihak lain terlalu kuat, dan alasan kedua adalah karena hubungan aliansi mereka. Jika mereka menyinggung orang ini, hasilnya akan terlalu sulit untuk dipikirkan. Pada akhirnya, Dewa Surgawi memerintahkan orang untuk membawa Si Hao ke sini. Seseorang pergi untuk membawa Si Hao. Sepanjang jalan, Kong Qiuji melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua mau kemana? Kami akan membawa Huang ke sini. Seorang dewa sejati menjawab. Haha, aku juga akan pergi melihatnya. Saya mendengar bahwa Huang ini cukup tangguh, benar-benar membunuh raja perang dan membuat pewaris istana abadi sangat menderita. Dia benar-benar luar biasa. Dia bertindak sangat akrab dengan Celestial, tidak bertindak seperti orang luar sama sekali. Kedua dewa sejati menghentikan langkah mereka, ingin menolak. Namun, mulut Kong Qiuji sangat gesit, terus-menerus mengungkit hubungan mereka tentang bagaimana harapan klan surgawi, Yun Si, harus memanggilnya kakek, bahwa dia bukan orang luar sama sekali. Kedua dewa sejati itu berpikir sebentar, dan kemudian mereka memutuskan bahwa tidak pantas untuk menyinggung perasaannya. Bahkan jika dia bertemu Huang sebelumnya, itu bukan masalah besar. Di penjara hitam bawah tanah, angin dingin menyapu. Raungan terdengar dari banyak gua kuno. Ada banyak makhluk jahat besar yang terpenjara di dalam, tidak dapat melihat cahaya siang hari. Di dalam ruangan batu, darah menyerang lubang hidung. Dia bahkan belum lama berada di sini, tetapi dia sudah ditikam lebih dari 10 kali. Tubuhnya tertusuk. Darah mengalir kemana-mana. Adegan itu sangat menyedihkan. Pakaiannya sudah lama compang camping, penuh luka pedang. Darah merah gelap terus mengalir keluar, menetes ke tanah dengan suara yang jelas. Adegan itu sangat berdarah. Ada banyak luka di tubuhnya yang menyambung dari depan ke belakang. Untuk seorang ahli tertinggi, ini tidak menempatkannya dalam bahaya kritis, tetapi itu masih merupakan luka besar pada energi primordialnya. Anak muda, kamu benar-benar berkemauan keras. Saya merasa seperti saya benar-benar harus membuang beberapa tulang Anda. Penjaga penjara berkata sambil tertawa sangat dingin. Pedang itu mendarat di bahu Si Hao untuk memotong tulang belikatnya. Teknik berharga Lightning Emperor, klanmu lupakan saja. Jika ada yang bertanya, saya hanya bisa mengatakan bahwa karena Anda saya tidak akan berbicara. Kata Si Hao. Lengan Si Hao berlumuran darah. Itu ditembus. Namun, dia bahkan tidak mengerutkan kening. Sebaliknya, tawa terdengar. Kalian semua tidak akan mendapatkan apa-apa, jadi kalian hanya bisa membunuhku. Apakah menurutmu klanku tidak berani? Kepala penjara berkata dengan dingin. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Si Hao berkata dengan tenang. Darah mengalir dari tubuhnya. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa jika dia tidak mati, akan ada hari ketika dia akan kembali untuk menggulingkan kota surga. Apa Kaisar Ras? Klan Kaisar apa? Nama abadi apa? Bukankah Huang menyelamatkan Yun Si dari klanmu? Mengapa dia dijebloskan ke penjara hitam? Kong Qiuji tidak mengerti. Dia benar-benar mengikuti mereka ke penjara. Dia sangat licik, dengan sengaja mendekati Yun Si. Klan kami menemukan kelainan itu.
Seorang dewa sejati menjawab. Mereka sudah dekat dengan ruang batu. Itu tidak mungkin, kan? Dia sebenarnya orang seperti itu. Huang? Aku sangat mengaguminya, mengeksekusi klan perang dan berani bertarung melawan pewaris istana abadi. Dengan tenang membunuh talenta luar biasa, gumam botak kedua, menggelengkan kepalanya terus-menerus. Kenapa begitu berdarah? Ketika mereka membuka pintu batu dan melangkah ke formasi, semua orang mengerutkan kening. Jelas bahwa hukuman telah dilakukan di sini, apalagi sangat parah. Itu berdarah dan kejam. Ketika Second Baldi tiba, dia melihat orang yang dimutilasi dengan buruk. Seluruh tubuhnya berwarna merah tua, dan jubah perangnya compang-camping. Luka-lukanya terlalu parah. Si Hao mengangkat kepalanya, mengenali Kong Qiuji dengan sekali pandang. Ini adalah botak kedua dari desa batu saat itu. Dia telah melihat Kong Qiuji berubah menjadi bentuk manusia sebelumnya. Botak kedua, dia berbicara. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan seorang teman lama di sini, bisa bertemu dengannya lagi. Keparat apa yang berani memanggilku? Kong Qiuji kesal. Terlepas dari desa batu alam bawah, siapa yang berani memanggilnya seperti ini? Sekarang, dia adalah anggota garis keturunan langsung klan Merak, individu yang kuat dari gelombang baru. Ini kamu? Segera setelah itu, dia melebarkan matanya, melihat tubuh asli si Hao. Dia benar-benar tidak bisa mempercayai matanya. Kemudian, bulu halus seluruh tubuhnya meledak. Ini adalah kejutan yang menyenangkan sekaligus hasil yang benar-benar menyebalkan. Siapa sangka dia akan bertemu si Hao lagi, melihatnya hidup-hidup. Ini adalah kejutan menyenangkan yang benar-benar tak terduga, hal yang benar-benar tak terbayangkan. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Itu terlalu tidak nyata. Si Hao tersenyum. Ketika dia melihat penampilannya, dia memikirkan kembali banyak hal di masa lalu, semua tangisan kegembiraan dan pembicaraan ceria. Saat itu, si Hao masih anak-anak yang melakukan banyak hal yang membuat marah manusia dan dewa. Second Baldi adalah seseorang yang dia tangkap dan bawa kembali ke Stone Village dari Hundred Shattering Mountains. Itu benar-benar dunia kecil. Sesuatu seperti ini benar-benar terjadi hari ini. Inilah yang dia pikirkan sambil menghela nafas. Namun, ada kesedihan dan kepahitan. Sialan, siapa yang melakukan ini? Apakah itu kamu, berkulit tua? Setelah beberapa saat linglung, dia segera meledak menjadi sangat marah dan menjadi marah. Dia melihat tubuh si Hao yang berlumuran noda darah, bagaimana setidaknya ada 10 luka yang menjalar di sekujur tubuhnya. Itu terlalu kejam, benar-benar tersiksa sampai tingkat ini. Dia berbalik ke arah kepala penjara, segera mengirim telapak tangan keluar. Bahkan sebagai dewa sejati, kepala penjara ini berani mengambil tindakan seperti ini. Dia hanya terlalu marah. Kepala penjara menghindar, dan kemudian wajahnya jatuh. Orang lain hanyalah seekor merak Divine Flame Realm, namun dia berani memperlakukannya dengan tidak hormat. Namun, dia tidak segera bertindak, karena dia tahu bahwa orang luar yang bisa datang ke sini pasti memiliki latar belakang yang hebat. Ini adalah saudara saya. Apakah klan surgawi Anda ingin mati? Botak kedua mendidih dalam kemarahan, memperlihatkan sebagian sayapnya. Cahaya warna-warni 5 warna berputar-putar. Vena melompat-lompat gila-gilaan. Dia mengeluarkan harta rahasia, mematahkan semua rantai yang menutupi tubuh si Hao dan dengan cepat membantunya menghentikan pendarahannya. Di masa lalu, meskipun keduanya sering bertengkar, dengan segala jenis suka dan duka, secara umum, mereka masih memiliki persahabatan yang mendalam. Ini terutama terjadi ketika botak kedua menerima bantuan Dewa Willow, memperoleh manfaat luar biasa di Desa Batu. Beberapa tahun itu memberi Second Baldi rasa memiliki. Dia merasa bahwa Stone Village adalah tempat yang nyaman di hatinya. Penduduk desa yang sederhana dan membumi mudah berinteraksi. Apa yang kamu coba lakukan? Apakah Anda mencoba melepaskan tahanan kami? Kepala penjara berteriak, menuduh botak kedua. Tidak peduli latar belakang apa yang dimiliki pihak lain, jika mereka benar-benar mencoba membebaskan tahanan, maka mereka harus dieksekusi. Nenek moyangmu semua bisa bercinta sendiri. Kedua Baldi mengutuk keras.
Dia benar-benar marah melampaui keyakinan. Namun, dia belum kehilangan akal sehatnya. Dia dengan keras mentransmisikan suara di luar, berkata, Huang mengawal wanita muda jenius klanmu, bertarung dengan darah untuk ratusan ribu li, dan ini adalah bagaimana kamu memperlakukan dermawanmu. Saya ingin berbicara dengan Dewa Surgawi klan Anda. Sejak penjara dibuka, pintu masuk belum ditutup. Suara bisa keluar. Dia memohon bantuan dari para ahli klan Merak. Kamu benar-benar lancang. Bahkan jika Dewa Surgawi datang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kepala penjara berteriak. Namun, dia masih tidak berani mengambil tindakan. Dia merasa orang ini sepertinya memiliki latar belakang yang cukup. Dia hanya mencoba untuk mengintimidasi dia dan menghukum dia dengan kejahatan untuk mendapatkan ahli klan untuk memberikan perintah untuk membunuh. Apakah Anda tahu perintah siapa yang saya ikuti? Dewa Merak Surgawi. Anda hanya bisa menjauh ke samping. Kong Qiuji meraung. Kemudian, dia berbalik, sekali lagi membantu Si Hao dengan luka-lukanya. Saat ini, dia sangat terguncang. Itu benar-benar terlalu tak terduga. Bagaimana dia bisa meramalkan bahwa mereka akan dipersatukan kembali dalam keadaan seperti ini? Saya selalu berpikir bahwa Anda binasa di alam bawah, sekarat dengan kematian sebelum waktunya. Siapa yang mengira bahwa Anda adalah Huang, berperang melawan bakat luar biasa dari alam yang lebih tinggi? Kamu benar-benar tangguh. Second Baldi tergerak, senang, dan merasa agak sulit untuk berbicara dengan benar. Namun, dia juga berpikiran jernih dan menangani situasi dengan sangat serius, tidak membiarkan kepala penjara mendekat. Aku juga tidak menyangka, aku akan bertemu denganmu lagi dalam keadaan seperti ini. Si Hao menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia menghela nafas pada perubahan hidup, suka dan duka dari perpisahan dan reuni. Urusan dunia benar-benar sulit diprediksi. Jangan khawatir, Tuan Surgawi klan Merak saya mungkin mengenal Dewa Willow. Ada hubungan aneh di antara mereka. Bahkan klan Surgawi tidak dapat mempersulitmu. Kata Baldi kedua. Saat ini, di dalam istana yang megah itu, semua orang ini mendengar raungan keras Second Baldi. Mereka segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Bawa kembali anak yang tidak layak itu. Dewa Surgawi Merak berbicara. Para Dewa Surgawi dari klan Surgawi mengerutkan kening. Mereka tahu bahwa sesuatu yang tidak terduga terjadi di penjara. Segera setelah itu, Si Hao yang berdarah dan botak kedua yang marah dibawa kembali, memicu ekspresi terkejut semua orang di istana. Leluhur tua, ini bukan hanya Huang, tetapi juga saudaraku di alam bawah. Dia berasal dari desa batu misterius itu, murid Dewa Willow. Kamu harus menyelamatkannya. Kemudian, Second Baldi mengutuk keras. Dia berdiri di istana dan menunjuk para ahli klan surgawi sambil berteriak, apakah kalian semua tidak memiliki hati nurani? Kakakku membawa kembali kejeniusan klanmu, namun kamu memperlakukannya seperti itu. Demi tekniknya yang berharga, kamu bahkan ingin membelah tubuhnya, aku akan bercinta. Kelompok orang ini tercengang. Para dewa surgawi tercengang. Mereka benar-benar dikutuk oleh Junior Divine Flame Realm, berani menimbulkan kekacauan seperti itu di sini. Dewa Willow, mata Dewa Merak Surgawi menjadi serius. Meskipun semua orang di alam yang lebih tinggi percaya bahwa dia pasti mati setelah masuk melalui gerbang primordial, dia masih percaya bahwa ahli misterius dan kuat yang tak terduga itu masih hidup dan pasti masih di dunia ini. Itu karena dia masih ingat, pada tahun-tahun kuno ketika dia masih muda, dia pernah melihat lukisan, salah satu pohon willow yang hijau dan subur. Saat itu, dia masih muda, hanya seekor burung merak kecil. Dia melihat pohon willow di pegunungan dengan 9 cabang yang menopang 9 langit. Itu dikelilingi oleh energi kacau. Setiap daun pohon willow menopang sebuah bintang. Cabang-cabangnya menembus ke 9 langit di atas, memadatkan kekosongan misterius. Dao besar mengalir turun dari langit dan menenggelamkannya di dalam. Adegan itu sangat luas dan tak tertandingi. Itu meninggalkan kesan mendalam yang tak tertandingi pada Tuan Surgawi Merak Muda, yang tidak akan pernah dia lupakan sepanjang hidupnya. Kemudian, pohon yang rimbun dan hijau itu menurunkan setetes cairan berkilau,
setetes yang mencerminkan pemandangan surga. Setetes cairan itu berbeda dari yang lainnya. Itu memiliki dao dan aura kehidupan, dikelilingi oleh pemandangan bintang-bintang surgawi. Pada akhirnya, kebetulan mendarat di tubuh burung merak kecil itu. Sejak hari itu, nasib Peacock Divine Lord berubah. Dia dengan cepat terungkap sebagai bakat luar biasa, naik di klannya. Sejak hari itu, dia tidak pernah melihat pohon willow lagi. Ketika dia tumbuh dewasa dan kekuatannya menjadi semakin kuat, dia pergi ke luar negeri. Dia tiba-tiba menemukan negara dewa kuno yang dikorbankan untuk ukiran pohon willow. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya menyembahnya. Kemudian, di provinsi tertentu, dia beruntung bertemu dengan dewa iblis yang sangat tua. Dia menyebutkan masalah pohon willow itu, dan sebagai hasilnya, ekspresi orang itu juga berubah. Ketika makhluk purba itu masih muda, dia pernah melihat pohon willow di tempat yang berbahaya. Itu dihancurkan oleh dao besar dari 9 langit dan berubah menjadi benih. Hukum dao alam yang hebat bergabung di dalamnya, dan kemudian menghilang. Semua ini, setiap kali dia memikirkannya kembali, akan selalu membuat ekspresi dewa merak menjadi serius. Bahkan setelah menjadi sekuat ini dan mencapai ranah kultivasinya, dia masih merasa bahwa Dewa Willow itu kuat dan misterius. Keberadaannya membuat orang lain merasa terhormat. Itulah mengapa meskipun orang-orang dari alam yang lebih tinggi berpikir bahwa Dewa Willow pasti akan mati setelah masuk melalui gerbang primordial, dia masih merasa bahwa hari akan tiba ketika pohon Willow akan muncul lagi. Apakah hati nurani klan surgawi Anda telah dikunyah oleh anjing? Seseorang mempertaruhkan hidup mereka untuk mengawal kejeniusanmu, harapan masa depanmu, namun dia berakhir dalam keadaan seperti ini. Apakah Anda tidak takut dunia berbalik melawan Anda? Siapa lagi yang berani bergaul dengan kalian semua di masa depan? Kong Qiuji sangat marah, menunjuk semua orang di istana megah ini sambil mengutuk dengan kejam. Spittle terbang kemana-mana, hampir mendarat di wajah beberapa dewa sejati. Itu sejauh di mana dia ingin meludahi para dewa surgawi, tetapi dia memutuskan bahwa ini melewati batas. Bahkan klan merak mungkin akan menghukumnya saat itu, jadi dia dengan paksa menahan keinginannya. Namun, terhadap dewa-dewa sejati itu, dia tidak merasa begitu banyak menahan rasa takut. Jari-jarinya terulur, hendak menusuk hidung orang-orang itu, terutama mereka yang pernah tertawa dingin secara rahasia sebelumnya. Dia langsung bergegas, ludah beterbangan kemana-mana. Dia meraih leher pihak lain dan dengan keras mengutuk, "Brengsek, apa yang kamu tertawakan?" Hati serigala dan paru-paru anjing, tidak mengerti apa itu syukur. Kamu masih tertawa dingin di sini, menunjukkan betapa dinginnya hati Anda. Apakah ini sesuatu yang sangat dibanggakan? Orang yang kerahnya dicengkeram sangat marah. Dia adalah dewa sejati yang mulia, namun dia dihujat. Dia akan berbalik, tetapi ketika dia melihat Peacock Divine Lord dengan acuh tak acuh menyapu matanya, dia segera menutup mulutnya. Mata itu berisi ketidakpedulian dan kedinginan seperti kekosongan di kosmos, membuat jiwanya bergetar. Dia hampir berteriak ketakutan. Ini adalah jenis niat membunuh yang tidak berbentuk. Di mana Yunxi? Bawa dia keluar dari sini. Seseorang mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh untuk pantat sialanmu, mengantarmu kembali. Di mana kamu? Keluar dari sini dan katakan sesuatu. Kong Qiuji meraung. Meskipun dia dalam wujud manusia, kumpulan bulu muncul di atas kepalanya, berdiri tegak satu demi satu. Cahaya 5 warna bersinar cemerlang, menerangi istana yang sangat besar ini. Ekspresi banyak orang berubah. Dia masih menyebabkan kekacauan di sini. Kapan ini akan berakhir? Yunxi. Di mana kamu? Jangan bilang mereka menguncimu juga, atau kamu bahkan tidak berani menunjukkan wajahmu. Baldi kedua meraung. Klan surgawi dewa surgawi berbicara. Kabut melingkar di sekelilingnya. Aura yang kuat ditekan. Dia memandang botak kedua dan berkata, "Teman dao kecil, mengapa kamu melakukan ini?" Kata-katanya tidak banyak, tetapi sangat bermartabat. Niatnya jelas, memberitahunya bahwa ini adalah istana klan surgawi, tempat di mana seseorang tidak dapat membuat gangguan. Ini adalah jenis peringatan. Teman dao kecil,
lebih baik jika kamu duduk. Dewa surgawi lainnya berbicara. Saya di sini untuk penjelasan. Mengapa Anda semua memperlakukan saudara laki-laki saya seperti ini? Apa yang dia lakukan salah? Anda semua menendang dermawan Anda di gigi seperti ini. Apakah masih ada alasan surgawi di dunia ini? Baldi kedua meraung. Dia berjalan dan membaringkan Si Hao di atas sajadah. Dia meminta pil suci dari klannya dan membantu Si Hao mengobati luka-lukanya. Dia benar-benar marah. Dia menjadi tahanan klanku, jadi dia secara alami melakukan kejahatan besar. Kita bisa mendiskusikan masalah ini di masa depan. Dewa surgawi Kituo berbicara, tidak ingin tetap pada topik ini. Itu karena mereka benar-benar tidak berdasar. Dia melihat ke arah Peacock Divine Lord dan berkata, "Senior, ini Huang. Bagaimana menurutmu? Bisakah kamu merasakan aura Kaisar Petir?" Dia ingin membawa Si Hao pergi setelah Peacock Divine Lord memandangnya. Mereka tidak bisa terus seperti ini, karena mereka merasa tatapan penguasa klan Merak menjadi agak aneh. Anak ini memiliki karma dengan saya, jadi saya ingin mempertahankan hidupnya. Dewa surgawi Merak berbicara. Suaranya membawa jenis perubahan besar, dan bahkan lebih merupakan jenis martabat. Tidak jauh, Second Baldi mengungkapkan ekspresi kebahagiaan. Dia tahu bahwa dia membuat taruhan yang tepat. Tuan Surgawi memiliki beberapa jenis hubungan dengan Dewa Willow. Saat itu, ketika dia memasuki alam yang lebih tinggi, hanya karena dia membawa cabang dari Dewa Willow, dia langsung disukai oleh penguasa surgawi, sehingga menjadi anggota garis keturunan langsung. Saat itu, botak kedua telah mengunjungi Gunung Surgawi untuk membantu klan Surgawi memperbaiki formasi transportasi alam mereka yang lebih tinggi. Dewa Willow menghadiahkannya dengan cabang, mengatakan kepadanya bahwa jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia dapat menggunakannya untuk kembali ke desa batu. Namun, dia tidak pernah menggunakannya. Gurunya telah menunjukkan kebaikan kepadaku. Dewa Merak Surgawi menjawab, "Apa?" Para dewa surgawi yang agung terkejut. Beberapa dewa sejati hampir melompat. Sosok macam apa ini, untuk dapat menunjukkan kebaikan Tuan Surgawi klan Merak? Ini agak menakutkan. Senior, kamu bercandakan. Dia berasal dari alam bawah, pemuda negara ras manusia. Bagaimana gurunya bisa memberikan kebaikan kepada dirimu yang terhormat dari alam yang lebih tinggi? Dewa Surgawi Kituo bertanya. Wajahnya sangat mendung. Apakah menurutmu aku sedang bercanda? Dewa Merak Surgawi bertanya dengan acuh tak acuh. Kituo segera menggigil dalam hati, bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Akibatnya, suasana istana besar menjadi sedikit tegang. Ini adalah tempat penting klan surgawi, tetapi dengan raksasa tertinggi di sini, tekanan mencekik mulai memenuhi istana ini. Tidak mungkin klan surgawi akan menyerahkan Si Hao, tetapi bagaimana mereka bisa menolak Dewa Merak Surgawi? Mereka diam-diam saling memandang. Mungkin mereka hanya bisa mengundang surgawi tua. Keberadaan itu adalah pohon willow. Anda semua harus tahu tentang itu. Pada saat ini, Peacock Divine Lord berbicara lagi. Dia tidak ingin menekan orang lain melalui kekuatan dan memasuki situasi kebuntuan dengan klan surgawi. Itu adalah keberadaan itu, para dewa surgawi yang agung semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka mendengar Tuan Surgawi klan Merak. Mereka melepaskan napas terpendam dalam hati. Mereka telah mendengar tentang hal-hal alam bawah, selalu merasa bahwa Dewa Willow pasti akan mati setelah membantai ke gerbang tulang itu, tidak akan pernah muncul lagi. Itu karena sejak zaman kuno, tidak ada satupun makhluk yang memasuki gerbang tulang itu yang kembali hidup-hidup. Anak ini dan saya benar-benar memiliki sedikit hubungan. The Peacock Divine Lord sudah berbicara sejauh ini. Niatnya untuk membela Si Hao sangat jelas. Senior, dia melakukan kejahatan besar, hatinya keji dan jahat, menyelinap ke kota surgaku untuk mendapatkan rahasia batu keabadian terbang klanku. Dia tidak bisa dilepaskan. Dewa sejati berbicara, ingin membela pihak mereka. Peacock Divine Lord mengeluarkan dengusan dingin, dan kemudian orang itu segera batuk darah. Seluruh tubuhnya tampak seperti dipukul oleh palu besar, hampir terbang keluar. Wajahnya menjadi sangat pucat.
Ketika Tuan klan-klan Merak membuka mulutnya, biasanya, dewa sejati, tidak memiliki kualifikasi untuk menyela. Dia dengan dingin menyapu matanya, membuat pikiran banyak orang tenggelam. Bahkan ekspresi dewa-dewa surgawi klan surgawi yang agung pun jelek. Tidak mudah untuk menyalahkan apapun. Senior, orang ini, kita benar-benar tidak bisa melepaskannya. Setelah beberapa keraguan, Dewa Surgawi Kituo berbicara. Ini adalah keputusan yang dia dan para Dewa Surgawi Agung lainnya ambil. Mereka tidak bisa melepaskan Si Hao hanya karena pihak lain memberikan tekanan. Tidak peduli dari sisi mana mereka mempertimbangkannya, mereka tidak bisa membiarkan ini terjadi. Pemuda ini memiliki teknik berharga dan tulisan suci abadi padanya. Keberadaannya tak ternilai harganya, semuanya mampu menjadi sekte yang melindungi teknik surgawi. Itu bisa membuat sekte meningkat pesat, memberi mereka kemuliaan sepanjang zaman. Alasan lainnya adalah bahwa bakat alami pemuda ini sangat menakutkan. Sekarang mereka sudah menyinggung perasaannya, jika mereka membiarkannya pergi, dia mungkin menjadi bencana di masa depan. Jika jenius tidak diizinkan untuk tumbuh, maka mereka tidak akan menjadi apa-apa. Namun, jika dia diberi kesempatan, begitu dia dewasa, hasilnya akan sulit diprediksi. Saya meminta semua orang untuk mempertimbangkan kembali. Peacock Divine Lord berbicara. Tanpa pohon willow itu, mungkin dia tidak akan berada di sini hari ini. Itulah mengapa dia harus melindungi pemuda ini dengan segala cara. Saya minta maaf, senior. Kami benar-benar tidak bisa setuju. Meskipun dewa-dewa surgawi klan surgawi yang agung gugup, mereka tetap menolak. Karena mereka memiliki hubungan aliansi, bahkan jika pihak lain bersikap agresif, mereka tetap tidak bisa menyerah. Bagaimana jika aku dengan paksa membawanya pergi? Ketika mata Peacock Divine Lord terbuka dan tertutup, lampu warna-warni 5 warna berputar. Aura yang kuat melonjak di sekitar tubuhnya. Itu sangat menakutkan. Dao saudara, jangan pergi terlalu jauh. Tepat pada saat itu, sebuah suara tua terdengar, mentransmisikan ke istana kuno. Pada saat yang sama, bayangan tua muncul, yang bersandar pada tongkat. Orang ini semua kulit dan tulang. Ada sepasang tanduk banteng di kepalanya. Kulitnya layu seperti kerangka, rongga matanya cekung ke dalam. Dia mengeluarkan perasaan tanpa dasar, seolah-olah jiwa seseorang akan tersedot. Senior, Dewa Surgawi Klan Celestial bangkit bersama, mengungkapkan ekspresi kebahagiaan. Ini adalah pelindung Dao Klan Surgawi, eksistensi dari generasi yang sama dengan Surgawi lama. Saat itu, jika bukan karena 6 dewa besar yang bangkit, orang ini mungkin telah menjadi dewa penjaga klan ini. Meskipun demikian, dia juga cukup kuat, kedua setelah 6 celestial besar. Dia telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir dan sangat menakutkan. Hanya saja, usianya terlalu besar, hampir meninggal dalam meditasi. Dia bahkan tidak bisa berjalan keluar dari kota surga, karena tanpa zat surgawi di sini, dia akan segera layu. Apakah Anda merasa bahwa saya memaksa Anda semua? Saya ingin meminta klan surgawi untuk tidak bertindak terlalu jauh. Pemuda ini mengawal kejeniusan klanmu kembali, jadi di mana dia melakukan kesalahan padamu. Peacock Divine Lord tidak banyak bicara. Dia berhenti di sini untuk menyelamatkan mereka. Saudara Dao, kamu ingin teknik berharga Kaisar Petir padanya, kan? Penatua bertanya dengan dingin. Senior, kami tidak akan membiarkan dia pergi. Ini terlalu mengkhawatirkan, kata Kituo. Dengan pelindung Dao di sini, dia merasa sedikit lebih nyaman. Meskipun tetua mungkin tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama, jika dia mengaktifkan formasi di sini, itu pasti cukup. Sebuah tank terdengar. Peacock Divine Lord maju selangkah. Aura yang kuat merasuki udara. 5 cahaya surgawi berwarna bergegas ke langit, dan sepasang sayap kacau muncul di belakangnya. Dia menatap semua orang dengan dingin. Dao saudara, mungkinkah Anda ingin mengganggu keputusan klan saya dan menunjukkan kekuatan militer di sini? Pelindung Dao berbicara. Kalian semua telah melewati batas. Adapun apa yang sebenarnya terjadi, Anda semua paling mengerti di dalam hati Anda. Demi teknik yang berharga,
bahkan perasaan bawaanmu tentang benar dan salah telah dilenyapkan. Peacock Divine Lord berbicara dengan sangat dingin. Pada saat ini, dia sudah marah. Dengan identitasnya, dia sudah mencoba mendiskusikan hal-hal dengan ramah untuk melindungi kehidupan si Hao, namun pada akhirnya, dia ditolak lagi. Kau ingin membawa anak ini pergi? Mustahil. Penatua berbicara. Tanduk banteng di kepalanya bersinar. Itu karena dia sudah menerima peringatan dari beberapa dewa surgawi bahwa masalah ini sangat penting. Apakah begitu? Kalau begitu aku akan membawanya pergi dengan paksa. Tubuh Peacock Divine Lord meletus dengan cahaya warna-warni 5 warna. Dia memandang semua orang dengan jijik. Kamu tidak dapat melakukannya. Penatua berjalan untuk menghentikannya. Ada beberapa hal yang ingin saya peringatkan kepada Anda semua. Karena hari ini, jika dia bangkit, klan surgawi mungkin jatuh karena apa yang terjadi. Semua kemuliaanmu akan menjadi sesuatu dari masa lalu. Kata Dewa Merak Surgawi. Apakah kamu mengancam kita semua? Peacock Divine Lord berkata, tidak perlu ada ancaman. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa yang saya lakukan hari ini juga dapat dianggap menyelamatkan Anda semua. Jika pohon willow itu muncul lagi dan mengetahui bahwa kalian semua membunuh muridnya, klan surgawi pasti akan musnah. Pada saat ini, dia mengambil tindakan. Kabut kacau muncul dari cahaya warna-warni 5 warna. Itu sangat mengejutkan. Pelindung Dao itu juga menggunakan kemampuan sucinya yang paling kuat, tetapi dengan suara wah, dia batuk darah dan mundur untuk mundur. Sementara itu, salah satu tanduk banteng di kepala pelindung Dao patah. Itu jatuh ke tanah dengan suara dong. Apa? Dewa Surgawi klan Surgawi terkejut. Pertempuran baru saja dimulai, tetapi pelindung Dao sudah dikalahkan. Kamu, darah menetes dari mulut sesepuh itu. Dia tidak bisa berdiri diam. Kamu sudah tua. Peacock Divine Lord hanya memiliki kata-kata ini untuknya. Tuan Surgawi tidak tertandingi. Second Baldi bersemangat, menangis dengan keras. Dia mendukung si Hao sambil berdiri di samping. Dia merasa sangat segar, akhirnya melampiaskan sedikit kebenciannya. Film pun berakhir.